Halo kalian, apa kabar? Gue Hairul dari podcast Kontrakan. Selamat datang buat yang baru pertama kali dengerin. Buat yang baru gabung di podcast ini, gue banyak bercerita soal hal-hal yang ada di sekitar kita, hal-hal yang sama-sama mungkin kita temuin, dan bakal gue bahas menurut sudut pandang gue. Karena itu podcast ini sangat subjektif ya. Kalian sangat boleh bahkan berbeda pandangan, karena menurut gue berbeda-beda itu nggak apa-apa asal kita masih bisa beriringan dan menuju satu tujuan yang sama kayak gitu. Terus gue juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang masih sebisa mungkin bertahan di tengah pandemi, di tengah kegundahan hidup yang stressful ya, tanpa jalan yang nggak dibenarkan menurut norma, undang-undang, dan peraturan-peraturan lain lah. Walaupun mungkin bisa aja dunia tuh kayak lagi nggak berpihak sama kita, tapi kita nggak milih jalan pintas untuk meraih ketenangan sesaat, kebahagiaan sesaat dengan misalnya narkoba atau coba-coba zat terlarang kayak ekstasi mungkin atau zat adiktif lain. Terima kasih untuk teman-teman yang tidak melakukan itu. Karena pada kesempatan ini gue pengen ngomongin soal itu nih. Gue pengen ngomongin soal berkarya tanpa narkoba. Belakangan Indonesia lagi kayak dikagetin dengan adanya kabar komika Coki Pardede yang tersandung kasus narkoba jenis sabu. Menurut beberapa sumber yang gue baca, Coki menggunakan sabu karena stres bekerja buat karya di YouTube yang mungkin kalian yang dengerin saat ini adalah salah satu penonton dari Coki itu juga. Terlepas dari kasusnya Coki Pardede, memang kebanyakan kasus-kasus pengguna narkoba biasanya itu dipicu oleh stres ya. Terutama artis-artis yang memang jam kerjanya itu sangat padat gitu. Karena beberapa artis-artis yang stres itu mereka membutuhkan ketenangan kan. Kemudian mereka memilih jalan pintas dengan menggunakan narkoba untuk melupakan sejenak pekerjaannya, mungkin beban yang dipikul atau segenap permasalahan-permasalahan lain di dalam hidup mereka. Padahal menurut gua nggak harus dengan cara-cara yang seperti itu untuk menghilangkan stres. Ada beberapa pilihan lain agar ketika stres kita nggak larinya ke narkoba gitu. Menurut gua berkarya memang seharusnya nggak perlu pakai narkoba sih, sesuai tema podcast ini ya, berkarya tanpa narkoba. Karena kemudian gue sadari ketika stres, inilah pentingnya jeda dari rutinitas kita masing-masing gitu. Misal lu capek kerja atau stres sama rutinitas, menurut gue lu perlu menciptakan distraksi dengan dalam tanda petik lari dari apa yang buat lu stres. Misalnya stres kerjaan, ya solusinya menurut gue kasih jeda untuk sekedar ngasih otak lu tuh biar mikirin hal-hal lain yang bisa bikin otak lu nggak berkecimpung di itu-itu aja. Bisa dengan main game atau liburan atau semacamnya lah. Hal itu menurut gue bisa jadi salah satu pemicu agar kita nggak stres-stres amat, yaitu dengan cara menciptakan distraksi. Menurut gue sebenarnya kita tuh beruntung karena kita hidup di era yang penuh distraksi, dan distraksi itu bisa sesuatu yang mengganggu, bisa juga justru hal yang positif. Contoh distraksi yang mengganggu misalnya, lu lagi berusaha produktif, ngerjain kerjaan kantor misalnya, kemudian atau kalau konten kreator lagi ngerjain deadline video karena tenggat untuk uploadnya bentar lagi. Saat lu berusaha produktif, kemudian ada kucing lewat terus karena kucing lu gemoy gitu mungkin, kayak minta diuel-uel gitu. Dan akhirnya lu terdistraksi, fokus lu teralihkan. Akhirnya bukan ngerjain apa yang jadi tujuan lu itu, lu malah nguel-nguel kucing misalnya. Itu kan salah satu distraksi juga. Tapi itu arahnya tentu distraksi yang anggaplah negatif gitu. Karena tujuan awal lu teralihkan. Tapi ada juga distraksi yang sebenarnya positif. Misal lu penat dengan kerjaan. Misal lu penat karena harus konten mulu. Pikiran lu tenggelam ke satu hal yang sulit buat lu untuk bergerak dan mikirin hal lain. Lu mikirin deadline misalnya, atau tekanan profesi. Kalau misalnya lu konten kreator, lu capek berkarya, atau omongan netizen lah. Bisa aja kan seperti itu. Menurut gua lu perlu untuk keluar dari ceruk
pikiran lu itu dan cari hal yang menyenangkan menurut lu. Tiap orang punya caranya masing-masing dan tentu beda-beda, tergantung preferensinya masing-masing. Kalau gue ketika penat biasanya cari pelarian dengan liburan, menghibur diri gitu, self healing, ke Gramedia cari buku yang gue suka dan hal-hal lain. Mungkin ketika pandemi gini agak susah ya cari referensi hiburan biar gak stres. Kalau gue cari kesibukan lain di luar dunia yang biasa gue lakuin gitu, atau berusaha produktif di hal lain, di bidang lain seperti itu. Kalau misalnya lu buat konten video gitu, ya lu coba buat konten tulisan seperti itu. Karena melakukan satu hal yang terus-menerus itu akan mengundang kejenuhan, gitu, mengundang stres seperti itu. Dan hal itu perlu diatasi agar nggak ada pikiran untuk kemana-mana, akhirnya lu malah kepikiran untuk narkoba seperti itu. Menurut gua kalau lu udah kepikiran mau narkoba, mau coba-coba narkoba, hal itu perlu benar-benar dilawan gitu. Cari hal-hal lain yang masih bisa dikerjakan. Karena efek dari narkoba itu nggak main-main. Menurut situs BNN yang gue baca, beberapa efek menggunakan narkoba itu bisa menimbulkan halusinasi, bahkan sampai gangguan mental, menurunkan tingkat kesadaran, bahkan hingga menimbulkan kematian gitu. Jadi benar kita harus memerangi narkoba dengan paling tidak mawas diri, mengedukasi diri sendiri. Kalau stres cari pelarian tadi, kemudian turut mengingatkan juga orang-orang terdekat tentang bahaya narkoba. Mungkin itu podcast dari gua. Yang jelas kalau ketika kawan-kawan sudah mulai stres dengan kerjaan, kalau kalian konten kreator, kalian sudah mulai penat dengan rutinitas, saran gue adalah cari pelarian, cari distraksi, dan keluar dari dunia apa yang biasa lo kerjakan. Itu aja, terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa.